sada kuakap keriahan bas pusuhku ku katakan membantu. Keriahanku sada eme hadir toto. Engkau maka keriahanku hadir sangar toto ban banci kita ngerana ku di batanta simada kuasa. Banlit di batanta mencagi begina adik kita ertoto. Maka keriahan bagi sekala anak-anak meriah karena cakap-cakap ras papana. Jadi itulah salah satu sukacita yang tidak bisa dibinasakan dalam hidupku. Itulah kalau berdoa. Apalagi waktu berdoa itu pas situasinya enak makan, baru bangun, baru mandi, dan duduk. Pikiran pun segar semuanya. Mari kita berdoa. Satu sukacita kami itulah karena ada Allah tempat kami mengucap syukur. Waktu kami bersukacita, waktu kami dapat berkat, ada tempat kami mengucap syukur. Itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kalau ada keperluan, ada tempat kami meminta pertolongan. Demikian juga kami semua. Kami datang mengucap syukur kehadapan-Mu Allah kami yang masih memelihara kami dalam situasi COVID-19 ini. Kami tidak bisa lalai karena kami sudah melihatnya. Begitu memang hebatnya melanda semua kesulitan sekarang ini. Karena itu kami tetap memohon, berilah damai di dalam hati kami. Kami berdoa supaya Tuhan jangan mengambil damai itu di dalam hati kami, walaupun harinya akan tiba. Dunia akan kehilangan damai waktu Allah kami mengambilnya. Karena itu sampai hari ini, Kau yang memberikan damai dalam hati kami, dan kami dapat menyembah dan memanggil nama-Mu, Yesus Tuhan Juru Selamat kami, sampai Dia datang kedua kali. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan kitab Markus. Supaya nanti kalau Anda sudah masuk kitab Markus selesai, siapa yang mau dapat ijazah? Karena kita kan ada STT perjanjiannya. Bagaimana caranya supaya dapat ijazah, Pak? Nggak payah, harus ada PR itu aja. Kalau nggak ada PR, itu nggak bisa karena syaratnya mendapat nilai. Apakah dia dapat A- atau B-, itu harus ada PR dari rumah. Jadi nggak boleh dengar-dengar saja. Ya, tapi kalau yang aku mau ikutilah kuliah Injil Markus ini boleh. Anda tulis, nanti kalau Anda masuk mata kuliah Markus, ya sudah selesailah eksegese kitab Markusnya. Karena STT perjanjiannya sekarang menantikan mahasiswa baru ya. Jadi boleh siapa yang aku mau ikut kuliah. Wah, aku senang mendengarkan khotbahnya Pak Ginting ini. Aku mau ikut kuliah boleh. Siapa saja boleh. Iya, apa syarat-syaratnya? Ya, nanti lihat saja di Ya, di websitenya lah ataupun ya jangan pula tanya sama aku maksudku karena aku sibuk. Hubungi saja siapa yang bisa dihubungi lah. Siapa yang bisa dihubungi bilang aja nanti lewat Facebook. Aku ini senang aku mendengarkan khotbahnya Bapak Jose itu. Tetapi aku mau juga kuliah supaya setidaknya bisalah orang desa mendapatkan sarjana teologi kata. Boleh. Iya, tanyakan saja nanti lewat Facebook. Nanti dari Facebook bisa sampai kepada kami. Kapan mulai kuliahnya, bagaimana cara kuliahnya, berapa banyak uang kuliahnya. Ya, semualah peraturannya ya. Ya, tapi caranya memang demikian. Kenapa? Karena selesai nanti kisah Markus ini kalau boleh. Ini kan sudah sampai kita pasal 15 ya. Jadi selesai nanti pasal 15, 16 itu masuk kita kuliah kisah para rasul. Ya, jadi Anda langsung tahu khotbah minggu depan sudah masuk kisah para rasul. Malam ini sudah mulai kita singgung sedikit ya karena sudah masuk Petrus. Tadi juga kita sudah singgung 1 Petrus. Jadi STT perjanjiannya menerima mahasiswa baru ya. Ya, siapa yang mau ikut kuliah
Ambil saja di lewat Facebook, di situ aja bikin alamatnya supaya tidak payah, karena kesan Anda sudah ada begini rupanya caranya, ya, tidak payah. Terima kasih banyak yang bisa mendengarkannya dan yang mau ikut kuliah. Kami senang. Kalaupun nggak sampai kali kuliahnya, tapi kan iman kita sudah tambah. Ya, karena waktu saya masuk sekolah teologi, itu yang ditanya supaya bisa lulus. Kenapa kau masuk sekolah teologi, katanya? Baru ku bilang, aku mau mengenal Yesus lebih benar. Mengenal Alkitab ini lebih benar supaya aku bisa mengajarkannya kepada orang lain. Ya, waktu testingnya itu langsung aku diterima lulus. Iya, itulah maksudnya. Karena cita-cita kita kan supaya mengenal Allah kita itu lebih benar. Kalau mau kerja keras ya dapat ijazah pun kan nggak apa-apa. Tapi saya selama ini nggak pernah mau dapat ijazah. Iya, karena saya suka hanya membaca Alkitab. Kalaulah boleh jangan ada PR. Karena aku punya sendiri PR-ku, sangat sibuk aku mengerjakan PR untuk diriku sendiri. Jangan orang lain yang memberikan PR-nya, karena aku bisa membuat PR-ku sendiri. Itulah sebabnya. Oke, mari kita lihat ya. Kita sudah mendoakan saudara kita dan sekarang kita memasuki Markus pasal 15. Ya, makanya COVID-19 dapatlah kita semua Markus pasal 1 sampai pasal 16. Iya. Kalau tadi nggak ada COVID-19, nggak pasti kita nggak dapat, karena saya ada lagi kesibukan yang lain. Ini harus tetap tinggal di rumah. Jadi kalau tetap tinggal di rumah, ngapain? Makan, minum, tidur. Bangun ya khotbahlah, gitu aja. Dan Yesus di hadapan Pilatus. Iya, jadi Yesus menghadapi dua organisasi, ya. Iya, menghadapi dua organisasi dia. Mari kita lihat organisasi yang pertama tadi, itulah ayat 1. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Ini satu organisasi yang dihadapi oleh Yesus dalam penyalibannya. Baru yang berikutnya, mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus sebagai mewakili kekaisaran Romawi. Jadi satu grup itu dari Bait Allah, satu grup dari negara. Jadi Yesus dituntut dari segi agama dan dituntut juga dari segi negara yang diwakili oleh Pilatus, kekaisaran Romawi. Bait Allah diwakili oleh semua lengkap pejabat-pejabat yang ada di Bait Allah. Pertama, ahli Taurat. Jangan tanya saya, masa ahli Taurat mau menyalibkan Yesus? Jangan tanya. Tetapi dialah ahli Taurat. Karena tadi pagi sudah kita menyinggung hal ini. Karena di dalam ahli Taurat nggak boleh orang dipersalahkan kalau tidak ada dua saksi yang sepakat. Kan begitu dalam Ulangan pasal 19 kita sudah baca. Tetapi mereka walaupun melawan undang-undang Taurat sebagai ahli Taurat, mereka terus melanjutkannya. Oke, ya, mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ya, ingat apa yang ditanyakan oleh imam-imam kepada Yesus? Ini kan sekolah. Itulah ayat 62 pasal 14. Ya, 61 mulai kah? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Di sini Yesus menjawab. Ya, jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit."
Kalau secara Pilatus apa ditanyanya? Engkau sendiri kah? Engkau kah raja orang Yahudi? Satu menyangkut kekuasaan, satu menyangkut kealahan Yesus. Makanya kalau ditanya, apa alasan mereka ini menyalibkan Yesus? Karena salah? Enggak ada. Karena dua alasannya kalau demikian. Dari segi Pilatus, dia disalibkan karena Yesus itu mengaku raja orang Yahudi. Kepada imam-imam kepala, akulah dia, anak Allah yang maha kuasa, yang duduk di sebelah kanan Allah, dan yang akan datang di awan-awan. Ini menunjukkan Mesias yang berkuasa adalah Allah sendiri. Nah, kita tadi sudah sepakat kenapa Petrus mengikuti terus dalam cerita penyaliban Tuhan Yesus, karena dia curiosity tadi ya, karena dia masih bahasa Indonesianya itu? Iya, masih curiga atau lebih apa lagi? Iya, karena ingin tahu, menyelidiki bagaimana mengenai guruku yang satu ini, maka ikut dia terus mau mengetahui lebih luas, kata Matius tadi ya. Nah, sekarang sesudah Yesus disalibkan, datanglah waktunya Petrus mengkhotbahkan Yesus. Menurut Anda apa yang dikhotbahkan Petrus waktu mulai dia khotbah? Itu Kisah Rasul pasal 3. Mari kita lihat, supaya nanti dapat kita lihat siapakah Yesus yang mereka salibkan ini. Ya, karena dua alasan. Ada dari imam-imam, ada dari Taurat, ada juga dari kerajaan Rom, itulah Pilatus sendiri. Kalau Pilatus mengatakan Yesus itu adalah raja orang Yahudi. Kalau imam-imam yang bekerja di bait Allah mengakukan, engkaukah Mesias anak Allah yang terpuji itu? Dan jawabnya, iya, sebagaimana engkau katakan, akulah dia. Ini dengar oleh Simon Petrus. Dan sekarang tibalah gilirannya untuk mengkhotbahkan Yesus yang telah dia apa katanya tadi? Sangkal. Yang telah menyelidikinya tentang Yesus. Tadi sudah kita bahas kenapa sampai Petrus menyangkal. Sampang kali ya, karena dia memiliki pikiran manusia. Nah, sekarang dia tidak lagi memiliki pikiran manusia karena sudah lewat masa testingnya. Akhirnya luluslah Simon Petrus, berubah ya. Nah, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 3. Apa dikatakannya waktu dia khotbah kembali? Makanya kalau Anda nanti menyelidiki tentang Yesus juga sama. Ya, waktu Anda lemah iman saudara juga bisa menyelidiki Yesus, dan pada waktu nanti kuat juga bisa mengkhotbahkannya. Itu Kisah Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-14. Ada dua ayat di sini. Ini khotbahnya di bait Allah. Sesudah Simon Petrus memakai nama Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, yang meminta-minta di depan pintu bait Allah. Nah, apa dikatakan 14? Tetapi kamu, katanya ya, kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam besar yang ada, tua-tua yang ada di bait Allah. Tetapi kamu telah menolak yang kudus. Jelas ya, karena tidak ditemukan apa? Kesalahannya. Ya, tidak bisa dibuktikan menurut kitab Ulangan, dua orang saksinya pas. Semua kesaksiannya mereka satu dengan yang lain. Berbeda. Tidak ada persamaannya. Maka tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ya, nanti kita baca itulah Barabas ya. Jadi mereka ini menolak yang kudus dan yang benar. Inilah yang sedang diceritakan di dalam penyaliban Yesus. Mereka menolak yang kudus dan yang benar, tetapi meminta, gitu tadi ya. Tetapi menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Kalau berarti di sini menurut Petrus
Barabas itu adalah pembunuh. Makanya dia ditangkap dan dipenjarakan. Dan seharusnya dia yang disalibkan, kan begitu ceritanya ini. Tetapi mereka meminta Barabas dilepaskan, Yesus yang jadi dari pengertian Petrus waktu dia mengikuti itu, dia ini yang kudus dan ini yang benar. Tetapi kamu menolaknya. Dan sekarang kamu meminta seorang pembunuh menjadi hadiah. Itu nanti hadiah dalam hari raya Paskah, itu kan tradisi mereka. Kita lanjutkan 15. Demikianlah ia, ini Yesus ya, demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Saya sudah tadi eksegesis sedikit, bisa juga bukan pemimpin, sumber. Iya, dan ia sumber kepada kehidupan. Jadi Petrus di sini sudah mengenal Yesus itu adalah sumber kehidupan. Telah kamu bunuh. Maka tadi siapakah Yesus yang mereka salibkan ini? Kalau bagi Pilatus, engkaukah raja orang Yahudi? Bagi imam-imam, engkaukah Mesias, anak Allah yang terpuji itu? Inilah yang mereka salibkan. Waktu Petrus menganalisanya, kok ini alasannya? Walaupun imannya dalam keadaan menurun, tetapi waktu imannya maju, dikatakannya lah, demikianlah ia sumber kehidupan telah kamu bunuh. Dan memang benar, kalau dia bukan Allah yang mengampuni dosa kita, kan gak bisa diampuni sebagaimana sudah dikasih taunya. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Makanya dia yang kudus, dia yang benar, dia yang sumber kehidupan, kamu telah membunuhnya. Sekarang pengenalan Petrus akan Yesus, sesudah itu mulai dia benar pendapatnya. Selama ini gak diterimanya bahwa yang benar dan yang kudus itu apa? Ya dibunuh. Karena tadi menurut kehendak manusia, bagaimana bisa yang benar dan yang kudus sumber kehidupan kok disalibkan? Tetapi sekarang sesudah dia mengerti pikiran Allah bahwa ini kehendak Allah yang diremukan supaya dosa kita dapat diampuni, itulah khotbahnya di bait Allah. Sesudah dipakainya nama Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kalau dia bukan yang kudus dan yang benar dan yang memberikan hidup, tak ada kemampuannya menyembuhkan orang sakit lumpuh tadi. Sekarang Petrus sudah memiliki kuasa itu. Bukan saja dia tidak lagi menyangkal, tapi dalam nama Yesus sudah berkuasa dalam hidup Simon Petrus. Dan dia menceritakan Yesus yang sudah dikenalnya, bukan lagi menurut ukuran manusia. Saya kira sama, Paulus juga sama. Di dalam suratnya 2 Korintus pasal 5 pernah dikatakan itu. Kalau dahulu kami menilainya menurut ukuran manusia, tetapi sekarang tidak lagi. Oh, kalau begitu memang masing-masing manusia akan mencoba melihat, mengenal Yesus menurut ukuran manusia. Tetapi yang bisa bertahan, kita melihat Yesus menurut ukuran apa yang dikatakan oleh Allah sendiri. Makanya tadi kita lihat siapa Yesus menurut ahli-ahli Taurat. Apakah engkau Mesias? Jawabnya, iya, akulah dia. Itulah maka dirobekkannya bajunya, menyatakan dia mengutuk dan bersumpah. Itulah di sini. Waktu Petrus kembali bangkit, sesudah Tuhan Yesus melayaninya kembali, bangkitlah dia khotbah. Kamu telah membunuh yang memberi hidup itu kepadamu. Iya, sekarang sudah masuk akalnya. Rupanya yang Maha Kuasa bisa mati untuk mengampuni dosa. Betul-betulnya ini dia Mesias itu. Betulnya ini yang kucari itu. Iya, hanya salah karena aku menilainya hanya berdasarkan ukuran manusia, tidak berpikir menurut ukuran Allah. Di sini dia sudah menyatakan itu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksinya.
Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan semua orang. Anda bisa baca seterusnya bagaimana pengenalan Petrus sesudah melewati masa krisis itu. Makanya di sini siapakah Yesus yang mereka salibkan? Bagi bagi Pilatus, Yesus yang disalibkan itu adalah raja orang Yahudi. Itulah nanti sebabnya, makanya ditulisnya lah di atasnya alasan mengapa Yesus disalibkan. Kenapa orang Yahudi menyalibkan Yesus? Iya, dia memang yang kudus, dia memang yang benar, dialah memberikan hidup, tetapi kamu bunuh. Karena tidak ada jalan pengampunan dosa kalau bukan Allah sendiri yang menyerahkan anaknya untuk menebus kita yang berdosa. Itu singkatnya. Tapi dua sudah kita lihat. Siapakah Yesus waktu mereka ini menyalibkannya? Imam-imam, itulah ayat 61 ya. Apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan yang di langit. Datang Pilatus, engkaukah raja orang Yahudi? Baru katakannya, engkau sendiri mengatakannya. Inilah yang mereka salibkan. Petrus, karena ikut dia, bisa dikhotbahkannya kemudian. Ayat 13. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran. Karena Yesus tidak berusaha membebaskan dirinya sendiri. Karena ia sedang menjalani apa yang kehendak Bapaknya yang harus dia lewati. Harus meminum cawan itu supaya banyak orang dapat dosanya diampuni. Inilah darah perjanjian yang baru. Di mana dosa mereka? Buat apa lagi dijawab? Karena inilah kehendak Bapaknya. Ayat 16. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Ini sudah sering kita dengar khotbah ini. Kenapa orang Israel membuat kebiasaan ini pada hari raya Paskah? Kebiasaan apa? Kebiasaan membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Jawabnya tidak payah. Untuk mengingat bahwa mereka pun dulu ada dalam tahanan di Mesir, diperbudak oleh bangsa Mesir, dibebaskan oleh Allah. Jadi kalau mereka membebaskan orang yang dibelenggu itu, maka teringatlah mereka apa yang dibuat Allah kepada mereka yang sudah membebaskan mereka. Maka ini sudah menjadi tradisi mereka. Sama juga halnya waktu makan Paskah, mereka harus makan ragi yang tidak beragi dan harus makan dengan sayur-sayuran yang pahit untuk mengingatkan peristiwa apa yang dibuat Allah dalam hidup mereka. Jadi tradisi ini mengingatkan bahwa Allah sudah membebaskan mereka dari hukuman perbudakan yang ada di Mesir. Sekarang dilakukannya. Seharusnya sebenarnya itulah yang dilakukan oleh orang Kristen. Apa yang dilakukan Allah kepada kita untuk mengingat perbuatan Allah itu dalam hidup kita, kita lakukanlah itu kepada orang lain. Makanya dikatakan sebagaimana Bapamu sudah mengampuni engkau, apa katanya? Iya, baiklah engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Itu mengingat. Sehingga mereka merupakan satu tradisi. Setiap pada hari raya Paskah ada dilepaskan satu orang dari hukuman yang diminta oleh khalayak ramai. Karena ini keputusan bersama. Makanya telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak.
Ini tadi sudah langsung dikatakan oleh Petrus. Kamu meminta pembunuh menjadi hadiahmu. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Inilah Barnabas, orang berdosa. Sebagaimana orang Israel di Mesir diperbudak. Sekarang muncullah ini pemberontak, pembunuhan, dan pada hari Paskah itu inilah yang dilepaskan. Mengingat mereka bahwa Allah sudah membebaskan mereka dan mereka lakukan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Kesepakatannya, maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang juga kebiasaan itu diikuti. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Jadi Pilatus memanggil Yesus siapa? Raja orang Yahudi. Imam-imam memanggil Yesus siapa? Mesias, anak yang terpuji. Dua nama inilah kita dapat waktu Yesus disalibkan. Maka inilah yang mereka salibkan waktu Petrus mengkhotbahkannya di bait Allah. Mari kita lanjutkan kalau demikian. Nah, jadi bagi kita Yesus disalibkan itu siapa? Pasti jawab enggak payah. Oh, dia adalah pasti jawab enggak payah. Inilah anak domba Paskah yang menghapus dosa manusia. Kami kepada mereka ini berdua bukan. Ya, di sini hanya dikatakan Mesias ya. Ya boleh juga, tapi tidak ada dikatakan itu. Walaupun kita katakan bisa ada artinya Mesias, anak Allah ya bisa. Tetapi mereka lebih senang mengatakan akulah dia. Ya, barulah tadi dikatakannya yang benar, yang kudus, yang memberikan hidup kamu bunuh. Tetapi Allah membangkitkannya. Itulah dia bagi kita. Makanya bagi Pilatus, Yesus yang disalibkan ini adalah raja orang Yahudi. Dan memang itulah nanti yang ditulisnya alasan mengapa Yesus disalibkan. Karena rupanya ada satu kebiasaan, harus ada alasan orang kalau orang menghukum. Inilah raja orang Yahudi. Maka sering kali orang mengkhotbahkan ini tertarik bagi saya. Tidak ada satu pun bangsa di dunia ini kecuali bangsa Israel. Dialah satu-satunya menyalibkan apa? Rajanya. Waktu itu dikhotbahkannya sama dengan orang Kristen. Orang Kristen ini cuma menyalibkan rajanya supaya jangan memerintah dia di tengah-tengah umat Israel. Wah, dalamnya. Makanya selama Yesus melayani, mereka ini terus menolak, tidak mau dilayani oleh Yesus ini. Karena mereka lah satu-satunya menolak Yesus itu sebagai Raja. Maka terus dia mencari kesalahannya. Supaya dia bisa disingkirkan memerintah bangsanya sendiri. Tapi nanti dia pasti akan datang sekali lagi. Oke, alasan Yesus disalibkan kalau menurut Pilatus inilah raja orang Yahudi. Jadi dia menyalibkan raja orang Yahudi. Sebenarnya penghinaan bagi umat Israel. Masa bangsa orang lain menyalibkan rajanya? Kan seharusnya dibelanya lah rajanya. Tetapi mereka ini menyerahkan rajanya itu supaya disalibkan oleh raja orang lain. Itulah dikatakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Baik, kita lanjutkan ayatnya yang ke-10. Ia memang mengetahui. Ia di sini siapa? Pilatus ya. Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Waktu saya baca ini, masa imam-imam menyerahkan Yesus karena dengki? Bisakah ini pekerjaannya imam-imam mewakili rakyatnya kepada Allah, tapi ada dengki dalam hatinya? Ya, itulah yang diketahui oleh Pilatus. Pilatus ini mengenal imam-imam ini, bahwa Yesus tidak ada salahnya. Dia ini benar. Dia melakukan yang baik untuk orang Yahudi.
Jadi kenapa ini diserahkan? Tahulah rupanya imam-imam, tahulah rupanya Pilatus, imam-imam ini karena kenapa dia dengki kepada Yesus? Langsung kita ingat ya. Karena Yesus menegur mereka setiap kali karena mereka semuanya melakukan supaya hormat sama dia, kan itu kata kuncinya sekali. Supaya jangan hasil kebun anggur itu diberikan kepada yang punya, tetapi kepada orang yang menewanya. Iya, datang Yesus disembuhkannya orang Sabat. Datang Yesus, anakku dosamu diampuni. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah, katanya pula. Iya, hai orang-orang Farisi, kata terkutuklah kamu. Kamu pakai baju panjang-panjang supaya kamu mendapat hormatnya. Makanya mereka itu apa? Apa namanya di sini istilahnya? Dengki kali dia kepada Yesus. Karena senantiasa menusuk hati mereka karena tingkah laku mereka sebagai imam-imam, sebagai yang melayani di bait Allah, tidak lagi berkenan kepada Allah. Karena semua hasil kebun anggur menjadi bagi dia sendiri. Baik di bait Allah, duduk di depan supaya dihormati. Di pasar-pasar, pakai baju panjang, buat panjang-panjang doa supaya ngelabui mata-mata orang, supaya orang menghormati dia. Yesus datang menegur mereka, itulah alasannya. Rupanya Pilatus tahu itu, bahwa imam-imam ini alasan dengkinya, makanya Yesus diserahkan ke dalam tangannya. Kalau dari segi kesalahannya enggak ada. Makanya di buku yang lain Pilatus cuci tangan, aku tidak berbuat kesalahan kepada orang yang benar ini. Apalagi istrinya juga bermimpi, jangan kau apa-apakan kepada orang yang benar ini. Makanya Pilatus mengatakan, engkaukah raja orang Yahudi? Dan Yesus mengatakan, engkau sendiri telah sesuai dengan pengakuanmu. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan-jangan nanti imam-imam ini ada apa namanya? Iya, kan nggak ada kan? Jangan-jangan imam-imam ini semua yang melayani di studio ini, maksudnya yang melayani di radio ini, yang mendengar, yang majelis semua, yang khotbah-khotbah, ada dengki di dalam hatinya. Pilatus tahu itu. Aku tidak tahu. Pilatus ya, ia tahu, itulah sebabnya makanya dia menyerahkan Yesus ya. Hebat Pilatus ya, mengetahui kondisi rakyatnya, tapi nggak diungkapkannya. Ya, apa alasannya? Nanti di bawah ada. Alasannya, mari kita baca di ayat 11. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak. Inilah dia menghasut supaya hore katanya ya, menang dia. Untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Wah, hebat ya. Orang yang dengki itu, yang salah itu dia suka. Iya, tadi dikatakan di atas kan dia pemberontak dan membunuh. Itulah sebabnya makanya dia dipenjarakan. Dan mereka ini semuanya, inilah kita minta, katanya ya. Ayat 12. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Rupanya orang ini juga menyebut Yesus adalah raja orang Yahudi. Makanya ditiru Pilatus. Apa yang harus kubuat? Yang kamu sebut ini raja orang Yahudi. Enggak didengar orang ini. Maka mereka berteriak lagi. Memang karena sudah dengki kan kita enggak dengar lagi orang. Kita saja yang benar. Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkanlah dia. Nah, disinilah keputusan. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang dilakukannya? Heran Pilatus melihat imam-imam ini, pemimpin-pemimpin agama yang biasanya tahu kebenaran. Tetapi mereka ini kok nggak tahu kebenaran lagi. Lebih takut Pilatus kepada Yesus daripada imam-imam ini. Wah, bisa juga rupanya begitu ya. Lebih takut orang lain yang bukan orang Kristen kepada Yesus daripada orang. Iya, kalau orang Kristen apa ya? Aku buat dosa pun nggak apa-apanya. Nanti dia puji Tuhannya, katanya. Itu kan di sini. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, nggak dijawabnya. Inilah dia, salibkanlah dia. Inilah yang dikatakan dalam Alkitab. Dari sejak permulaan
mereka mau membunuh Yesus. Selangkah demi selangkah, sekarang sampailah akhirnya. Sebagaimana tadinya Petrus mula-mula ikut dia, pikiran manusia, sampailah dia menyangkal. Dan di sini sampailah kebencian mereka itu untuk menyalibkan Yesus. Ayat 15 terakhir. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu sebagai pemimpin, kan suka dia hati rakyatnya senang. Tapi yang benar bagaimana? Ya menderitalah. Iya menderitalah. Makanya oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Jadi Pilatus tahu, tetapi untuk membuat hati mereka ini puas, dia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Di mana kita berakhir? Disinilah Yesus melayani terakhir. Barabas lepas, dialah yang memikul salibnya Barabas. Makanya kedatangan anak manusia memang betul-betul melayani dan menyelamatkan orang yang berdosa. Maka Yesuslah menggantikan salibnya Barabas. Sebagaimana sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa dialah yang akan dibebaskan. Maka pada hari raya Paskah itu Barabas dilepaskan secara jasmani. Ingat itu. Tetapi yang penjahat yang ada di salah satu kirinya Tuhan Yesus ini, dia tidak diselamatkan. Tetapi Yesus katakan apa? Hari ini engkau dan aku bersama-sama di Taman Firdaus. Dia diselamatkan secara rohani, Barabas ini diselamatkan secara jasmani. Yesus datang memang untuk melayani. Makanya dibuatlah kebiasaan ini membuktikan Yesus akan membebaskan Barabas. Karena salibnya Barabas digantikan oleh Yesus. Maka seringkali kita katakan dalam kebawaan rohani ini, sudah pernah khotbah kebawaan rohani ini. Waktu Barabas pulang pasti orang lain lihat. Kenapa kau bisa pulang? Karena di dalam warta berita secara kenegaraan Rom bahwa dia harus disalibkan. Tetapi sekarang dia harus lepas sesuai dengan undang-undang. Dia memang sudah dilepaskan karena ada yang menggantikannya. Kita semua sama. Di dalam undang-undang kerajaan Allah, kita ini semua upah dosa adalah maut, haruslah kita mengalami kematian. Tetapi Yesus datang membuat kita bisa lepas. Lepas kita secara jasmani seperti Barabas di sini pertama, maka nanti kita lepas juga seperti yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita dilepaskan dua-dua. Secara jasmani kita dilepaskan, dan secara rohani juga kita dilepaskan, diselamatkan, di mana dosa kita diampuni. Karena anak manusia berkuasa mengampuni dosa di atas dunia ini. Nah, makanya di sini kebiasaan tradisi hari raya Paskahnya tadi menjadi kenyataan, ada dilepaskan. Dan anak domba Paskah itulah disalibkan supaya setiap orang yang percaya juga kepadanya dari segi imam-imam dosanya diampuni. Makanya tadi kita bilang, siapakah Yesus mereka salibkan? Bagi imam-imam, Yesus disalibkan, engkaukah Mesias itu? Tapi bagi Pilatus, engkaukah raja orang Yahudi? Makanya akhirnya Petrus katakan, dia yang kudus dan benar kamu bunuh, dan kamu meminta pembunuh menjadi hadiah. Dialah yang memberikan hidup, kamu bunuh. Tetapi pada hari yang ketiga Allah membangkitkan dia kembali sesuai dengan rencana Allah. Di situ Petrus sudah mengetahui rencana Allah. Mana tahu ada di antara kita mau dilepaskan oleh Yesus. Ya, adakah di antara kita ini seperti Barabas? Adakah di antara kita ini tahu bahwa Yesus datang telah disalibkan menggantikan kita, supaya kita tidak lagi di bawah hukuman murka Allah? Barabas sudah dilepaskan, maka kita pun nasib kita akan sama.
Makanya Petrus mengkhotbahkan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 apa katanya? Kristus telah memikul dosa kita di kayu salib di dalam tubuhnya supaya kita hidup benar bagi Dia. Ini rupanya maksudnya, makanya Yesus harus disalibkan supaya Dia memikul dosa-dosa. Itu makanya kita katakan tadi, Petrus melihat semua kejadian itu. Mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sekarang Petrus mengerti siapa Yesus yang sebenarnya ini. Ia ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mengerti Petrus kembali sesudah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Rupanya dia disalibkan dulu untuk memikul dosa-dosa di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa bisa hidup untuk kebenaran. Makanya bagi kita malam ini Anda ada kesempatan menyerahkan dosa-dosa Anda kepada Yesus, supaya Dialah yang memikulnya. Sebagaimana Barabas, semua dosanya Barabas sudah Yesus yang memikulnya, dan Barabas dinyatakan benar karena undang-undangnya sudah dia dinyatakan benar karena digantikan oleh Yesus. Inilah kesempatan. Kalau Anda mau bertobat dan mau menerima pelayanan Yesus di kayu salib, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan banyak orang. Salah satunya di sini Barabas, ya. Mari kita baca ayat 16. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ini pekerjaan serdadu-serdadu mengolok-olokkan Yesus. Ya, memang di sini ada menjadi pertanyaan kita, apakah ini memang dibuat bagi yang jahat? Apakah hanya untuk Yesus ini dibuat? Mengenakan jubah ungu, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Apakah yang lain, kebiasaan penyaliban karena kejahatan dibuat seperti ini, penyiksaan secara duri ditaruh di atas kepala. Ya, orang sering khotbahkan ini, begitulah jahatnya pikiran kita katanya, sehingga Yesus menderita, mengalami, supaya pikiran kita yang jahat ini sudah dihukum, supaya kita bisa dibenarkan dari pikiran yang jahat. Baik, tapi kita tidak membahasnya lebih dalam. Ayat 18. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, salam, hai raja orang Yahudi. Dipermalukan, diolok-olok. Kalau memang kau raja, dan mereka mempermalukan dia. Ini banyak cerita, ya. Memang orang berdosa itu kan dipermalukan, ya. Kita terus kali ingat, ada satu orang berdosa yang paling dipermalukan, dibawa ke bait Allah, ya. Ya, itu paling di tengah-tengah orang ramai dipermalukan kali dia. Oh, ini sudah kami tangkap tadi berbuat dosa menurut undang-undang Musa, karena mereka ini kan berpegang pada undang-undang. Malu dia. Tetapi datang Yesus membela dia, akhirnya dia bisa lepas. Ya, makanya Yesus dipermalukan karena memang orang berdosa itu harus dipermalukan. Dia sedang menanggung dosa kita yang dipermalukan ini, supaya waktu Yesus melayani dia, sehingga dia pulang. Aku pun tidak menghukum engkau, pulanglah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Makanya dosa artinya dipermalukan.
Makanya Yesus dipermalukan sebagai menanggung upah dosa kita masing-masing. Dan dia mengalami penderitaan di atas kepalanya karena kepala kita yang kotor, tapi kepalanya yang dimahkotai duri. Itu yang dikatakan oleh pengkhotbah sering. Tetapi yang paling menarik bagi saya, orang berdosa itu memang rendah nilainya. Iya, tetapi Yesus memikul dosa kita, maka dia direndahkan. Ayat berapa sekarang? 19. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Tapi ini bukan yang sungguh. Ini namanya olokan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Diolok, digantikan Barabas, akhirnya dialah memikulnya. Mari kita berdoa. Benarkah Yesus Anda lihat disalibkan? Dia itu sebagai raja orang Yahudi, bukan orang yang tidak berkuasa. Dia itulah Mesias, anak Allah yang terpuji. Itulah Allah sendiri. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dia diolok dan dipermalukan karena dia sedang menanggung dosa. Setiap orang yang berbuat dosa itu memang dipermalukan. Barabas dilepaskan. Kita semua sama. Kalau tidak datang Yesus, maka Barabas menghadapi nasibnya sendiri. Semua orang yang tanpa Kristus akan menghadapi nasibnya sendiri. Tetapi karena Yesus datang, Barabas berubah nasibnya. Kita juga sama. Kalau hidup tanpa Yesus, maka Anda akan menghadapi hidup saudara dengan keadaan Anda sendiri. Tidak ada yang menolongnya. Tetapi Petrus melihat hal itu. Yesus disalibkan untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya. Kalau ada dosa kita, datanglah kepadanya. Anak manusia datang untuk melayani Anda. Kalau Anda tidak memiliki Kristus, maka Anda tidak punya harapan akan ada pertolongan. Semua perbuatan Anda sendirilah nanti akan mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman dijatuhkan. Maka hidup bagi kita adalah kesempatan di mana dosa kita dapat diampuni. Sebagaimana Barabas dilepaskan, Anda pun dapat dilepaskan oleh Yesus dari hukuman dosa yang Anda lakukan. Adakah di antara kita ada yang di tengah-tengah keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak remaja kita, ada orang muda? Tanyakan mereka. Jangan mereka hidup tanpa Kristus. Kalau dia hidup tanpa Kristus, dia akan menanggung akibat dosanya sendiri. Tetapi Allah mengasihi. Itu yang kita dengar bagaimana Yesus yang tidak ada kesalahannya. Dia adalah Raja orang Yahudi yang akan datang. Dialah Mesias, anak Allah yang memberikan kita hidup, disalibkan untuk dapat mengampuni dosa saudara. Kenapakah Anda menolaknya? Barabas tidak menolak tawaran itu. Dia menerimanya sehingga dia lepas Yesus yang disalibkan untuk menanggung dan memikul kesalahan Barabas. Anda akan dapat mengalami hal yang sama. Buatlah keputusan di hati masing-masing kita. Kami datang menyembah Dikau, Allah yang hadir di tengah-tengah kebaktian kami ini. Kalau Barabas sudah dilepaskan, begitu jahatnya dia, kami juga pun sama, orang jahat juga. Tuhan Yesus, lepaskanlah kami, supaya Engkaulah yang memikul dosa-dosa kami, sebagaimana Barabas bisa lepas
dari hukuman kematian itu. Kami pun akan lepas dari hukuman upah dosa maut neraka, karena Yesus telah memikul dosa kami di dalam tubuhnya di kayu salib. Itulah sebabnya kami mau datang kepadamu untuk menerima pengampunan itu. Kami datang memuji namamu, Allah yang kami kenal, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberikan jalan keluar dalam pengampunan dosa. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang Kudus yang telah menceritakan penyaliban Yesus sebagai Raja dan Mesias anak Allah yang disalibkan, datang untuk mengampuni dosa kami, meyakinkan hati kami ini benar. Dan kami masing-masing Tuhan, berilah dapat dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh-Mu yang Kudus. Kami berdoa supaya damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Tuhan kami Yesus, kami terus berdoa buat situasi COVID-19 ini. Kalaulah berkenan di hadapan-Mu, janganlah kami ditimpanya, tapi berilah kami lewat dalam masa krisis ini, sampai ada para dokter dan para ahli menemukan obatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, malam ini sudah menjadi bagian kami. Tuhan sendirilah melindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus, Raja orang Yahudi dan Allah kami, di dalamnya lah kami berdoa. Amin.